Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, obrolan sersan kali ini obrolan serius tapi santai, serius isinya santai. Pembawaannya akan berkisar tentang pilpres, masih dalam mendukung pilpres. Kalau kemarin kita menyayangkan adanya tragedi yang mewarnai kampanye-kampanye kita, kampanye pemilu Pilpres Republik Indonesia, kali ini adalah berita gembira yang sangat saya harapkan tentunya, karena saya sudah mengatakan sebelumnya dan prediksi saya 1,5 tahun lalu sudah mengungkapkan bahwa Anies Baswedan akan didukung oleh, selain partai pengusung, juga adalah dari orang-orang yang tercinta, orang yang mencintainya, ya. Terutama tentu saja adalah yang siap turun tangan bareng adalah mereka yang pernah bersama-sama dalam gerbong putih, hijau, hitam, yang gerakannya adalah bersyukur dan ikhlas, HMI. Dan kali ini HMI, keluarga besar HMI, KB HMI menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, kepada pasangan Amin. Ini tentu saja sesuai yang saya ungkapkan kemarin, bahwa setelah JK ya sebagai Golkar hijau, Golkar yang mendukung nilai-nilai hijau, itu mendukung secara terang-terangan pada Amin. Namun sebelum DJK ada yang luar biasa mendukung sehingga menjadi viral, yakni apa yang terjadi di Makassar. Saya waktu itu sudah mengatakan, ternyata setelah ditelusur adalah teman-teman Anies Baswedan juga, yakni Bang Tamsir Lindrung dan kawan-kawannya seabrek tentu saja di sana, membawa gerbong dengan fenomena Makassar yang luar biasa, dan itu tentu saja akan diikuti oleh gerbong-gerbong lain. Kalau kemarin kita sudah mengatakan setelah gerbong JK, saya harapkan gerbong Bang Akbar Tanjung sebagai mantan ketua PPHMI, yang sudah saya katakan bahwa setiap saat ditelepon Anies Baswedan selalu angkat, artinya selalu siap sedia ditelepon Anies Baswedan. Tentu saja tidak mungkin kalau tidak mendukung, dan sangat kebangetan kalau tidak mendukung tentunya, karena ada kelompok atau keluarga alumni dari organisasi Cipayung lainnya yang justru sudah lebih dulu mendukung Anies Baswedan. Nah, setelah JK, saya harapkan gerbong Bang Akbar, dan kali ini gerbong Pak Akbar dengan keluarga besar HMI-nya, ya, tentu saja karena beliau adalah aktif sebagai ketua HMI, ketua umum HMI dulu, jauh sebelum saya aktif, ya. Kalau tidak salah barengnya dengan Humaydi Syarif Romas, ya. Jadi saya ngertinya Humaydi Syarif Romas karena saya pernah ngajar di Yanuris, di yayasannya Humaydi Syarif Romas, dan tentu saja itu adalah angkatan sangat lama. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, setelah dukungan dari
keluarga besar HMI atau KB HMI, saya menyebutnya keluarga besar, mungkin ada yang menyebutnya lain, tapi saya menyebutnya keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam HMI, KB HMI. Tentu saja gerbong-gerbong setelah Mas Tamsir Lindsung, kemudian Bang atau Pak JK Yusuf Kala, kemudian berikutnya adalah Bang Akbar Tanjung, tentu saja gerbang-gerbang dari lainnya, para HMI Connection tentu saja masih banyak ya. Yang saya lihat gerbong Pak Kakban itu sekarang bukan di partai yang lama. Partai yang lama mendukung Yusril, mendukung siapa namanya, Gibran. Nah, tapi alhamdulillahnya Pak Kakban sudah keluar dari situ dan tentu saja akan mendukung satu perjuangan yang syukur dan ikhlas. Itu adalah Mars HMI, himne HMI. Marsnya adalah Mars hijau putih, hitam hijau putih. Nah, saudara sekalian, nah selain gerbong Pak Kakban yang juga diharapkan ditarik ke arah untuk mendorong lokomotif Amin Anies Baswedan dan Muhaimin, gerbong lain yang tentu saja sangat diharapkan adalah gerbong-gerbong yang banyak ini. Ada lagi nih gerbong yang Mas Abdullah Himahua, ya, gerbangnya Mas Abdullah tentu saja, karena ada partai baru, ada partai. Saya yakin kalau Mas Sumi yang ini dukungnya adalah Anies Baswedan. Ya. Nah, itu adalah yang lain. Tentu saja ada. Saya harapkan juga gerbongnya Bang Egy Sujana. Halo Bang, gimana, sudah deklarasi belum? Harap deklarasi. Malu kita, masa yang lain sudah deklarasi, kita belum. Ya, jadi gerbongnya Bang Egy tentu saja sangat banyak. Bang Egy Sujana. Ada lagi gerbongnya siapa ini? Gerbongnya Tamsir, Bang Kakban, JK, Bang Akbar, Bang Abdullah Himahua. Masih banyak lagi yang mungkin saya lupa atau mungkin itu dulu sudah cukup mewakili bahwa kalau itu betul-betul saeka proyo. Jadi bekerjasama bareng-bareng, tentu saja apa yang saya perhitungkan bahwa Anies akan menang satu putaran di atas 60% adalah sangat-sangat mungkin, mengingat juga psikologi bangsa Indonesia yang tidak suka ribut-ribut, ya, itu harus dimanfaatkan. Dua paslon yang lain adalah saling ribut karena memang terkait dengan masalah apa yang terjadi saat ini, dan itu harus kita hindari untuk menjadi bagian yang ribut. Kita harus mengambil jalan yang damai, tenang, dan saya yakin lah yang penting kayaknya karena gerbong penggerak gerbong dari Pak Anies Baswedan ini, teman-teman yang ada di grassroots, yang ada di akar rumput, yang memang kebanyakan tidak lulus screening di era Orde Baru kan, yang memang mereka sangat mengharapkan orang yang monoloyalitas, sedangkan kita kan banyak yang monoloyalitasnya hanya pada Allah, jadi ya tidak ada monoloyalitas yang lain. Nah, saudara sekalian, itulah yang saya lihat hari ini, bahwa KB HMI mendeklarasikan dukungan terhadap Amin. Tentu saja sangat kita syukuri, dan mudah-mudahan kita semuanya berjuang ikhlas untuk bisa memenangkan perjuangan
kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, yang tidak ya, banyak yang menyatakan kayaknya nasional, tapi ternyata hanya golongan tertentu ya, karena saya banyak diwaduli, kalau bahasa Jawa diwaduli dari para pelayan warteg Pakistan di Jakarta ya, yang janda pekerja warteg, yang anaknya sekolah di Jawa, itu mereka wadul di Jawa Tengah, dan mereka wadul, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan di Jawa Tengah ya. Sampai saya bersetingkat dengan salah satu pengacara yang pro dengan Gubernur Jateng waktu itu. Mudah-mudahan dengan adanya kemenangan Anies Baswedan, sekali lagi nilai-nilai kesantrian, nilai-nilai rahmatan lil alamin, dan nilai-nilai ketawaduan itu betul-betul dijalankan. Oleh karena itu kita harapkan semua turun tangan, istilah dalam Pak Anies itu adalah semua turun tangan bersama untuk memenangkan satu putaran saja. Karena dengan satu putaran itu tentu saja lebih efisien ya pendanaannya dan sebagainya. Kita menangkan Anies Baswedan dalam satu putaran. Ya, kalau perhitungan saya lebih dari 60%. Nah, bagaimana perhitungannya? Anda bisa lihat di prediksi saya di Guru Bangsa Channel. Siapa saja yang kemungkinan mendukung Anies Baswedan. Tentu saja dari mereka-mereka yang betul-betul sudah bekerja sama dengan Anies Baswedan lama ya, termasuk mereka yang ada di PAN original itu kita tahu dulu waktu kita awal-awal PAN, dulu saya di PAN dan membabat alas Brebes ya untuk PAN. Nah, itu kita tahu sebetulnya siapa sih sebetulnya PAN. Nah, jadi PAN original tentu saja akan lari ke Partai Umat. Nah, itu memang hukumnya begitu. Jadi insya Allah PAN original mendukung Anies Baswedan. Kemudian yang kedua adalah P3 Rumah Umat, Rumah Besar Umat. P3 Rumah Besar Umat ini P3 yang memang berpegang nilai-nilai fusi ya, ada nilai-nilai fusi. Jadi P3 yang merupakan partai Islam, nah, menjadi P3 itu memang memiliki garis perjuangan yang nggak mungkin untuk yang sekarang kan dukungannya beda kan. P3 yang siapa tuh yang sekarang itu kan akar rumput pendukungnya Anies Baswedan, tapi orang-orang tertentu tidak, sehingga ada beberapa teman yang dulu di P3 Rumah Umat memang pindah ya, pindah. Tapi nggak sekarang nggak tahu itu ya. Bang Yani nggak tahu sekarang di mana, apakah masih di P3 Rumah Umat, Rumah Besar Umat, atau P3 yang lain, atau bahkan mungkin di Umat ya. Kalau tidak ke Masyumi tentunya mungkin Bang Yani ke Masyumi, atau Bang Abidin dan yang lainnya itu barangkali seperti itu. Kemudian selain tadi ya, apa namanya, P3 Rumah Besar Umat yang saya katakan begitu, yang saya katakan pertama yang mendukung kaitannya dengan Anies Baswedan, kemungkinan yang adalah yang pertama PAN original, kemudian P3 Rumah Besar Umat, kemudian juga Golkar Hijau. Golkar Hijau sudah beberapa gerbong sudah ditarik, dan tentu saja adalah Gerindra intelektual, karena di Gerindra ini juga ada itu. Bahkan tentu saja dengan kondisi di mana di PDIP semacam itu, kemungkinan besar gerbong-gerbong dari tentu saja mungkin teman-teman di PDIP hijau juga akan mendukung Anies Baswedan. Kita tunggu saja ke depannya gimana, siapa saja yang akan mendeklarasikan menarik gerbong ke Anies Baswedan, yang saya perkirakan lebih dari 60% suara
yang diperoleh sehingga satu putaran, dan saya harapkan satu putaran saja sehingga berbagai pengeluaran bisa dijadikan untuk bekal pembangunan bangsa ke depan, karena kita tahu sendiri hutang menumpuk dan besar. Yang ke Cina itu, hutang-hutang ke Cina itu sangat riskan, karena pengalaman beberapa negara yang hutang ke Cina diambil aset-asetnya. Nah, ini satu hal yang kebetulan ada momen yang bagus, shelter yang dari Cina meledak. Nah, ini mungkin perlu satu hal yang shelter apa smelter? Smelter kayaknya ya, bukan shelter ya. Itu betul-betul mungkin bisa menjadikan satu yang perlu kita revisi lagi, berbagai rencana, dan itu harus dirubah, makanya perlu perubahan. Jadi kalau Anda ingin tidak dijerat oleh hutang-hutang yang sangat menjerat, jadikanlah pemilu ini untuk merubah masa depan bangsa. Jangan mau dibodohi seolah-olah ini sudah jalan kok dirubah. Enggak. Ya, tentu saja orang akan membangun berpikir mana yang layak dijalankan, mana layak yang dihentikan, mana yang layak direvisi. Kalau itu membebani bangsa, ngapain mau bangsa kita bebani? Ya tidaklah. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bergabungnya KB HMI untuk mendukung Anies Baswedan semakin menguatkan rivalitas Bang Jo. Ya, pada awalnya kita menulis tentang rivalitas Bang Jo antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dan ternyata Bang Jo yang saya perkirakan akan mendukung kelompok tertentu yang sebetulnya adalah akar dari basic leadershipnya Ganjar, itu ternyata malah mendukung juga Anies Baswedan. Nah, dengan demikian maka kompetisinya seperti yang saya perhitungkan, Prabowo dan Ganjar maksimal mendapatkan 20%, itu maksimal ya, maksimal. Dan tentu saja Anies akan di atas 60%. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sesuai perhitungan awal saya. Nah, mudah-mudahan itu terjadi sehingga biaya-biaya bisa efisien dan bisa untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya yakin politik anggaran dari Anies tentu saja akan berkeadilan, karena Anies adalah orang yang berpikir tentang keadilan sosial. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.